Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah oke teman-teman, jadi hari ini tuh hari Kamis. Seperti biasa aku mau bagi kegiatan harian aku lagi. Dan untuk pagi ini hari Kamis tuh aku agak free ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak perlu repot-repot bawain bekal untuk kakak Dava, karena setiap hari Kamis itu sekolah kakak Dava ada PMTAS gitu ya. Pokoknya pemberian makan sehat gitu. Dan itu tuh udah nggak dipungut biaya apapun ya teman-teman. Jadi kita itu udah nggak bayar-bayar lagi. Nah ini setelah ngantar kakak Dava selesai, aku tuh pengen banget, dari kemarin tuh pengen banget kangen makan nasi megono di tempat ini. Akhirnya setelah ngantar kakak Dava sekolah, ini langsung aja cus buat beli sarapan ya teman-teman. Jadi dari pagi kakak Dava tuh nggak sarapan, cuma minum susu gitu ya teman-teman, sama ngemil-ngemil roti. Terus untuk siangan kan aku nggak terlalu khawatir, karena kan makannya itu juga nggak siang-siang banget untuk PMATS di sekolahan. Nah ini aku tuh beli nasi megono, dan ini tuh juga warung favorit Pak Suami. Pak Suami tuh paling suka sama warung-warung kuno ya teman-teman. Dalam arti warung kuno itu warung yang masaknya pakai tungku kayak gitu tuh seneng banget. Nah aku tuh juga seneng, ini tuh sedep banget. Dan aku tuh cuma beli nasi megono sama gorengan. Aku nggak makan sana ya teman-teman, aku beli untuk dibungkus aja. Dan alhamdulillah ini aku udah sampai rumah. Ini tadi Pak Suami beli gorengan itu 5. Gorengan itu harganya 1000-an, lumayan besar ya. Terus ini juga ada nasi megono. Untuk nasi megononya biasanya tuh dibungkus pakai daun, tapi kali ini daunnya habis. Jadi untuk daunnya tuh cuma dalamnya seperti ini ya teman-teman, luarnya pakai kertas bungkus biasa. Dan menurut aku ini tuh kurang sedep, karena kalau pakai daun itu rasanya khas, rasanya itu lebih sedep, lebih gimana gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting udah keturutan makan nasi megono. Dan buat teman-teman yang belum tahu megono itu apa, jadi megono itu nangka muda yang dicincang ya teman-teman. Terus dimasaknya itu pakai bumbu, terus dicampur pakai kelapa, dikukus, pokoknya dikukus sampai bener-bener tanek gitu. Aku sendiri belum pernah yang namanya bikin megono karena agak ribet gitu. Terus megono yang paling enak itu pakai kelapa yang muda ya teman-teman, jadi dimakan tuh halus, nggak kasar sama sekali. Untuk satu bungkus nasi megono ini banyak banget, harganya cuma 3.000-an aja. Nah setelah itu jam 10:30 itu aku jemput kakak Dava sekolah. Terus pulangnya itu langsung aku anterin les. Jadi hari ini tuh bener-bener sibuk. Kalau kakak Dava les itu aku ngerasa kayak mepet banget waktunya. Nah ini terus aku ke kelurahan ya teman-teman, aku tuh dapat kupon. Masya Allah, alhamdulillah, ini tuh kayak kupon sembako murah. Dan terus aku udah ambil sama bude yang sebelah itu seharga 55.000. Dan aku datang tuh sekitar jam 2 lebih seperempat ya teman-teman. Jadi kan dibatasin waktu pengambilannya itu jam 1 sampai setengah 3. Nah berhubung aku habis ngantar kakak Dava les, terus aku mampir ke tempat saudaraku, jam 2 itu baru sampai rumah. Akhirnya nggak pakai lama, langsung aja deh, ayo bude kita ambil. Nah alhamdulillah masih bisa ya teman-teman, masih ada orang. Waktunya juga masih keburu. Dan jadi pas aku ngambil sembako tadi, Pak Suami kan di rumah, aku ambil sama Bude, Devana aku titipan aja sama Pak Suami. Dan untuk sembakonya dapatnya ini ya teman-teman, ini tuh ada beras premium. Dari beras kita, minyaknya juga minyak kita, beras 5 kilo, minyaknya 1 liter, terus ada gula pasir juga 1 liter. Ini harganya Rp55.000. Jadi Masya Allah, alhamdulillah terbantu banget. Di saat aku tuh belum ada beras sih sebenarnya aku masih ada ya teman-teman. Nah untuk dari kantor Pak Suami itu juga berasnya belum keluar, tapi untuk bulan ini sih insya Allah masih cukup. Nah kebetulan dapat kupon, jadi alhamdulillah banget. Untuk gula itu aku juga masih aman. Untuk minyak itu sebenarnya sampai akhir bulan aku juga aman. Jadi walaupun bulan ini aku nggak belanja bulanan, itu stok aku tuh masih bener-bener aman ya teman-teman. Kayak kopi, paling yang habis tuh mie instan, tapi aku skip, aku nggak beli. Mengurangi aja, ada bihun-bihun, aku bikin sendiri bihun di versi mie instan. Nah setelah itu lanjut lagi, aku langsung gercep. Ini tuh udah 2:30, jadi aku ngebut banget hari ini.
Aku mau nata-natain piring yang udah dicuciin gitu sama Pak suami, terus aku masukin aja, itu kan udah kering. Lanjut lagi nih, aku ambil sayur asem. Aku mau masak seadanya aja. Hari ini tuh aku benar-benar belum belanja, kemarin aku juga belum sempat belanja. Akhirnya ini aku mau menghabiskan sisa-sisa yang ada di kulkas. Nah, kali ini aku tuh punya stokan sayur asem. Ini aku beli sayur asem satu bungkus tuh Rp2.000 ya teman-teman. Terus aku bakalan bikin tempe goreng juga. Pokoknya tempe itu nggak ketinggalan. Untuk tempe anggap aja 2.000, sama bikin sambal. Tempe sama sambal itu 3.000 ya teman-teman. Jadi menu aku kali ini tuh cuma Rp5.000, tapi ini tuh bisa untuk makan 2 kali. Sopnya mohon maaf, sayur asemnya itu bisa untuk sore sama malam. Nanti anak-anak itu aku gorengin telur aja seperti biasa. Pokoknya kalau telur itu pasti ada ya teman-teman. Tersimpel, terpraktis, tapi ya nggak bosenin juga. Tapi kalau sering-sering juga bosan. Nah, lanjut lagi, setelah aku nyangin sayurannya, ini aku mau masak nasi dulu. Dan ini ada beberapa yang tumpah karena kadang buat mainan sama Devano. Seperti biasa, untuk mengukur takaran air, aku masih menggunakan ukuran jari. Pokoknya ini tuh kayak turun-temurun gitu dari nenek moyang. Nah, setelah masak nasi selesai, ini aku juga mau nyiapin bumbunya buat bikin sayur asem. Aku cuma pakai bawang merah sama bawang putih aja yang aku iris-iris. Ini untuk bagian yang keras-kerasnya udah aku rebus dulu. Setelah itu tinggal dimasukin bawang merah sama bawang putihnya. Kemudian aku tambahin pakai bumbu racik sayur asem. Jadi dulu tuh aku jarang ya teman-teman, jarang banget pakai bumbu racik sayur asem. Terus ayam goreng itu jarang, tapi sekarang tuh kayak udah menjadi sahabat karib, jurus ninja, dan ini tuh rasanya juga enak. Untuk bumbu raciknya aku cuma pakai separuh aja ya teman-teman. Setelah itu aku tambahin asam jawa, ini sedikit aja, nggak usah banyak-banyak karena nggak ada blimbing wuluhnya juga. Ya udah aku pakai asam jawa. Aku tambahin garam, terus aku kasihin kaldu sapi, sedikit gula, dan aku tambahin sedikit terasi, sedikit aja. Udah sih kayak gini aja menu aku ini tuh bener-bener simple, tapi masya Allah ini tuh enak, seger banget. Dan jadi sambil nunggu sayurnya itu mateng, bagian yang keras-keras itu biar lunak juga, ini aku lanjut buat potong-potongin tempe. Tapi akhirnya ini dilanjutin sama Pak suami karena aku sambil beres-beres dapur ya teman-teman. Jadi aku tuh nyingkir-nyingkirin beberapa bahan-bahan yang belum aku pindahin gitu, tatain. Terus ini juga aku nge-refill kecap. Nah, berhubung ini udah lunak yang bagian keras-kerasnya, terus aku masukin yang bagian lembek ya teman-teman, yang cepet mateng kayak kol. Terus untuk daun melinjo itu juga aku masukin di akhir. Nah, ini aku cicipin dan masya Allah ini tuh bener-bener enak banget. Gak tahu deh ya kenapa seger, tapi sayang nggak ada ikan asapnya. Yaudah nggak apa-apa, nggak ada ikan asap pun jadi. Itu di sebelah kanan Pak suami juga lagi ngegoreng tempe. Tempenya tuh nggak banyak ya teman-teman, jadi kan kemarin aku beli satu papan 5.000, ini aku cuma pakai sepertiganya. Ya udah anggap aja itu tempe Rp2.000. Nah, ini sambil Pak suami goreng-goreng sambil nyiapin buat goreng sambal, ini aku juga mau lap-lap sambil nge-refill beberapa bahan yang habis. Nah, ini untuk terigunya, terigu ini juga sisa bulan lalu, masya Allah ini gimana ngomongnya ya, mohon maaf banget. Ini terigunya masih segini dan sampai akhir bulan ini cukup ya teman-teman. Terus ada toples kecil-kecil untuk garam, perbumbuan. Ini tuh aku lap-lapin semua karena kalau nggak dilap kan juga debunya itu nempel. Terus untuk toples kecilnya aku pindahin ke atas lagi supaya berisi, nggak terlalu polos-polosan. Nah, ini cabai yang tadi udah disiapin sama Pak suami udah digoreng-goreng ya teman-teman. Jadi simple kayak gini aja, mau bikin sambal terasi. Untuk 2 kali makan bisa lah ya, paling aku sama Pak suami aja yang makan. Setelah selesai semua masaknya, jangan lupa ini kompornya dielap-elap semua biar terbebas dari minyak. Dan aku cuma pakai kanebo gini ya teman-teman, kanebo kecil. Terus aku kasihin sama sabun cuci piring, udah gini aja. Aku tuh nggak ada kayak Mr. Muscle ataupun apa sih pembersih-pembersih buat ini tuh nggak ada. Aku cuma pakai Sunlight aja seperti biasa. Dan alhamdulillah ini dapurnya udah selesai, udah rapi. Terus untuk bumbu-bumbu juga udah aku tatain di sana, walaupun masih sederhana tapi alhamdulillah lah ya. Yang penting kita itu bersih, nyaman dipakai, bisa untuk beraktivitas setiap saat. Nah, ini untuk tempenya udah jadi, sambalnya udah kayak gini aja, sambal cobek dan sayur asem. Nah, ini ada terongnya, sayur asemnya jadi enak banget. Habis ini Pak suami tuh juga lanjut
makan ya teman-teman. Dan aku rasa cukup sekian video dari aku. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.